Akhirnya aku sudah menonton film Superman tisu James Gunn dan ternyata hasilnya speechless gua. Moga-moga aja bagus ya, karena dari dulu juga berepic. Sedikit bencinya elemen komedi dan Kita toko ya yang udah pernah baca komik dalam bumi ya. Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo. Oke. Hari ini, tepatnya tanggal 8 bulan Juli tahun 2025 ya. Akhirnya aku udah kebagian sebuah acara fan screening untuk film Superman tisu James Gunn di kota Surabaya, yang dimana aku nonton di versi IMAX by the way. Dan ketika aku menonton film yang satu ini, wow, bagus. Nah, sejujurnya aku tuh udah pernah nonton film ini untuk 30 menit awal pas aku diundang oleh Warner Bros Indonesia di kota Manila, Filipina. Yang dimana saat itu aku diundang untuk acara red carpet dan juga screening bersama dengan para cast dan juga sutradaranya, yaitu James Gunn sendiri. Bahkan aku udah sempet jabat tangan dengan James Gunn dan juga tos bareng David Corenswet sebagai Superman, yang dimana itu merupakan sebuah pengalaman yang tidak pernah aku lupakan cuy. Oke. Dan akhirnya finally di hari ini ya, literally hari ini aku baru pulang dari acara screening. Dan ternyata pas aku menonton film Superman karya James Gunn sebagai pembukaan DC Chapter 1 Gods and Monsters, ternyata hasilnya sangat bagus banget, Pak. Aduh, gua nangis loh, karena ini adalah momen yang bisa aku rasakan setelah aku menonton film Avengers Endgame, yang dimana momen penyelamatannya ada, bahkan semua fan service juga ada, bahkan pembentukan dunia DC yang jauh lebih luas. Gak ke Superman, gak ke Batman doang, tapi akan ada eksplorasi mengenai semua semesta DC Universe yang akan jauh lebih luas lagi. Dan juga film ini cocok untuk memperkenalkan dunia DC kepada para audiens baru yang baru mengenal dunia DC dengan jauh lebih luas lagi cuy. Oke, dari awal, pertengahan, sampai akhirnya film ini memberikan sebuah vibe luar biasa bagi Superman. Bahkan gua kayak nostalgia lagi kepada era-era klasiknya Superman di zaman-zamannya Christopher Reeve, Brandon Routh, ya kan? Itu sepertinya momen-momen yang bisa aku luapkan di film ini karena vibe-nya hampir sama. Dan juga setiap musik Superman karya John Williams ini akhirnya diputar kembali, diulang-ulang, dan itu membuat gua seperti kayak kembali ke masa kecil gua ya. Dan itu akhirnya berhasil gua dapatkan ke film Superman yang satu ini. Bahkan dari penyutradaraannya, bahkan skripnya, bahkan transisinya, sinematografinya, angle to angle, bahkan emosi yang dipermainkan dari awal sampai akhir membuat gue sebagai penonton cukup puas. Bagaimanakah tokoh protagonisnya sebagai Superman seperti apa, bagaimanakah Lois Lane-nya, bagaimanakah keadaan dunia di saat itu, dan juga bagaimanakah peran Lex Luthor sebagai tokoh antagonis utama di film yang satu ini, yang buat gue sebagai para fanboy DC jadi makin tergiur. Kenapa? Akhirnya gue bisa melihat inilah Lex Luthor yang sebenarnya ya. Karena vibe seperti ini membuat kita callback kepada zaman-zamannya mendiang Gene Hackman di tahun 78 dan juga versinya Michael Rosenbaum di serialnya Smallville kemarin cuy. Itu James Gunn benar-benar ambil semuanya unsur komik dan akhirnya ia luapkan kepada versi live action dengan komposisi yang jauh lebih realistis cuy. Itu yang gue suka, makanya wow, semua acting aktornya semuanya bagus, porsinya pas. Bahkan gue sebagai penonton yang gak tahu mengenai berbagai macam tokoh-tokoh seperti ini, akhirnya gue jadi paham. Dan bahkan pemeran semua anggota Justice Gang ke film ini seperti ada Green Lantern versi Guy Gardner, Hawkgirl, bahkan Mystery Fake, mereka memiliki peran yang begitu penting. Bahkan kita nggak perlu origin mereka, tapi kita perlu bagaimanakah pendalaman tokoh-tokoh mereka setiap kali mereka muncul ke film Superman yang satu ini ya. Bahkan gue bertahu bahwa di film ini akhirnya James Gunn udah
menguatkan bahwa film ini akan mengeluarkan tema Superman yang ternyata dia udah eksis selama 3 tahun di kota Metropolis. Dan bahkan intronya itu membuat gua callback kepada intronya Star Wars. Jadi film ini juga menggabungkan elemen Star Wars dan juga Marvel dan juga DC itu sendiri. Jadi ya ketiga elemen ini akhirnya ia gabungkan menjadi satu cuy. Yang dimana gue sebagai fanboy Superman dan juga sebagai fanboy superhero, gue makin suka men. Oke, gak perlu origins, gak perlu nama karakternya, semuanya kita udah tahu bagaimana kasih Kal-El alias Clark Kent ini akhirnya sampai ke bumi dan akhirnya dia berubah menjadi Superman seperti yang kita tahu di versi Man of Steel, versinya tahun 78, bahkan sampai ke versinya Smallville series. Semua orang udah tahu bagaimana origins bagi Superman, yang dimana hal ini juga membuat gua callback kepada zaman-zamannya Spider-Man-nya MCU, yang dimana Tom Holland sebagai tokoh utamanya juga nggak pernah menceritakan bagaimanakah asal-usulnya. Dan di film itu dia akhirnya udah menjadi Spider-Man selama 3 bulan kalau kita ukur di zaman-zamannya Civil War sampai kepada Spider-Man Homecoming sebagai film pertama di MCU ya. Nah sama halnya seperti versinya James Gunn ini, dimana ternyata Superman udah eksis selama 3 tahun ternyata. Oke, bagus ya, yang dimana hal itu udah ya bocorkan sebelum filmnya tayang secara publik ya. Oke, jadi emang ini bukan Superman versi baru, tapi ini adalah Superman yang udah udah terkenal, bahkan fame-nya udah di mana-mana, bahkan semua orang seluruh dunia sudah tahu siapa itu Superman ya. Makanya ketika konflik yang dimainkan, bagaimanakah politik yang diangkat oleh James Gunn ke film ini benar-benar luas. Bahkan kalau gue sebagai fans ya, kalau masalah politik memang DC dari dulu udah main politik. Karena gini cuy, kalau mungkin buat kalian nih para yang nggak tahu bagaimanakah lore komik DC, jadi komik DC itu mengangkat sebuah tema politik yang jauh lebih luas dan juga jauh lebih ke arah psikologi. Karena DC itu dari dulu main psikologi yang bener-bener tinggi men. Contoh, Superman, seorang alien yang OP banget, tapi lawannya adalah manusia biasa, yaitu adalah Lex Luthor, mind over the muscle, yang dimana tagline itu akhirnya diangkat kembali ke film ini pak. Otak jenius melawan otot yang sangat besar. Oke, jadi ya manusia paling cerdas melawan manusia paling terkuat. Nah itu psikologinya pak. Sama halnya seperti kayak Batman, detektif dan juga orangnya sangat dark banget. Lawannya adalah Joker, orang gila dan juga badut psikopat cuy. Jadi artinya apa? Inilah kontrasnya DC dari awal di versi komiknya, yang dimana ini diangkat ke versi semesta yang jauh lebih luas cuy. Oke. Dan juga gue suka bagaimanakah peran Clark Kent sebagai Superman di film ini, yang dimana memang dalam segi actingnya si David Corenswet sebagai aktor utamanya, dia bisa membedakan antara kontrasnya Clark Kent dan juga Superman, sehingga semua orang itu gak bisa membedakan antara Clark Kent dan juga Superman. Yang dimana hal ini persis banget seperti yang gue alami ketika gue melihat filmnya Superman tahun 78, yang dimana gue sebagai penonton gak bisa membedakan antara Clark Kent versi yang cupu dan juga Superman yang udah macho dan juga udah OP banget lah ya. Jadi well, akhirnya James Gunn berhasil mengangkat kontras itu sekali lagi ke film ini ya. Dan juga di film ini akan mengangkat berbagai macam para metahuman yang ada di komik, kayak ada Metamorpho, habis itu ada berbagai macam anggota-anggota metahuman yang lainnya. Pokoknya di dunia DC Universe karya James Gunn ini, semua superhero bahkan metahuman semuanya sudah ada ke film ini ya. Mungkin buat kalian nih yang kurang tahu, jadi di komik DC itu metahuman ini adalah manusia super yang eksis di dunia komik DC ya. Jadi mana kalau ada sebutan orang-orang yang kota super, itu namanya adalah metahuman. Yang dimana metahuman ini adalah istilah dari universe DC yang pertama kali diangkat di komik The Flash, ya dimana The Flash itu juga akan melawan berbagai macam metahuman yang terpapar semua gamma radioaktif yang begitu besar dari Star Labs ya, seperti itu. Makanya gue ketika nonton sih, wah akhirnya metahumannya bahkan dunianya juga udah mulai oke sih. Dan juga gue suka bagaimana color gradingnya, memang cerah. Dan memang gue ketika lihat di berbagai macam penonton di sebelah gue, dan mereka semua yang gue suka ya dari penonton DC, semua penontonnya adalah orang-orang dewasa men. Karena gini cuy, siapa sih yang gak kenal Superman? Siapa sih yang gak tahu soal Superman? Gue yakin sih semua para orang-orang dewasa yang lebih tua atau mungkin seumuran dengan kita
pasti tahu siapa ke Superman ya kan. Dari dulu dari kecil kita dicekokin sama film-film superhero dari zaman 90-an sampai ke tahun 2000-an awal, bahkan sampai ke zaman-zamannya Zack Snyder. Superman sudah eksis men. Makanya ini juga menampar semua berbagai macam para orang-orang itu. Inilah Superman sebenarnya, penuh hope, penuh senyuman, kalau gelingnya cerah, dan bahkan filmnya sangat komikal banget ya. Komik visual itu yang dimana dari awal gradingnya, bahkan dari penataan kameranya, bahkan dari segi editingnya, semuanya komikal, lucu tapi juga serius. Nah, jadi mungkin buat kalian yang mengatakan, oh bang, James Gunn itu adalah orang tukang lawak. Iya memang itu adalah orang tukang lawak, tapi lagi-lagi penggarapannya juga sesuai kepada materi komik aslinya. Dan Superman dibuatkan jauh lebih serius, tapi juga ada komedinya. Jadi ya buat sebagai mencarikan suasana, tapi juga fokus kepada tema utamanya. Oke, jadi ya gue sebagai fanboy cukup suka. Tapi gini, kalau ngomongin soal politik ya, memang James Gunn dari dulu dia tuh suka mengangkat berbagai macam tema-tema politik. Contohnya adalah di filmnya The Suicide Squad tahun 2021, yang dimana di film itu akhirnya James Gunn itu akan mengadu domba antara Amerika dan juga Corto Maltese, yang dimana ternyata kedua negara ini memiliki sebuah eksperimen rahasia tentang Starro the Conqueror, yang dimana alien ini akan mereka manfaatkan sebagai sebuah weapon militer. Oke, jadi ya itu udah sangat politik banget sih. Kemudian nextnya ada serial Peacemaker series, yang dimana di serial ini James Gunn lagi-lagi mengangkat tema politik tapi berbentuk seperti alien lagi, yang dimana akhirnya Peacemaker dan juga para tim Suicide Squad-nya menghadapi semua alien yang bernama Butterflies. Oke, jadi lagi-lagi politiknya adalah sebuah politik yang berbentuk seperti alien tapi dengan nuansa yang Amerikanus banget ya. Kemudian nextnya ada feature Commandos animasi, yang dimana di animasi ini juga James Gunn mengangkat sebuah tema politik antara Amerika dan juga Pokolistan. Oke, jadi lagi-lagi cuy, kalau ngomongin soal politik, sebenarnya James Gunn tuh udah mengangkat semua seperti ini tuh udah dari dulu ya. Makanya pas gue ketika nonton udah bukan surprise lagi, karena lagi-lagi cuy, gue sebagai penikmat DC memang gue udah tahu dari awal plotnya seperti apa, bagaimanakah vibe-nya dan bagaimanakah arahnya. Semuanya udah gampang ketebak oleh gue, ya udah tahu bagaimana patternnya James Gunn dari awal dia menciptakan sebuah project DC ini sebelum dia menjadi CEO untuk DC yang satu ini cuy. Oke? Nah sekarang aku akan bahas mengenai apa aja yang gue kurang sreg di film ini. Karena lagi-lagi cuy, namanya sebuah review ya, pastinya dong gue menemukan ada beberapa kekurangan yang dibilang bisa juga agak geek ya mengenai soal komik DC. Karena yang gue harapkan adalah armornya Lex Luthor akan tampil ke film ini, tapi sayangnya itu tidak muncul. Karena lagi-lagi juga sebagai pecinta DC, memang dari awal tuh aku udah berekspektasi bahwa kalau ini akan mengangkat sebuah tema komik, gue berharap Lex Luthor akan pakai armor hijaunya alias armor kryptonite-nya. Tapi ternyata di film ini James Gunn belum bisa mengeluarkan armornya. Ya cuma sebagai Easter egg doang sih. Ya jadi ya gue sebagai fanboy juga agak kurang serak aja sih, karena mengenai plotnya udah komik banget, bahkan tense-nya, bahkan vibe-nya udah komik banget. Makanya gue juga agak sayang banget ya kita nggak bisa melihat bagaimanakah armornya Lex Luthor. Tapi so far masih oke lah ya, karena secara plot cerita, secara emosi, bahkan si Nicholas Hoult sebagai Lex Luthor, gue jadi bikin emosi oleh dia. Karena apalagi lagi naskahnya bagus banget, naskahnya bagus, dan juga kelihatannya dia udah banyak banget improvisasi. Oke, karena lagi-lagi ketika dia lagi berkata-kata, memang ada beberapa dialog dia tuh juga agak improvisasi. Ya, jadi ya gue bisa melihat, oh ini improv nih, ini improv. Dan juga ada beberapa dialog itu bisa dibilang cukup ngena gitu loh. Jadi gue ketika ngeliat si Lex Luthor-nya, memang ini adalah campuran dari mendiang Gene Hackman dan juga versinya Michael Rosenbaum dari Smallville series ya, seperti itu. Makanya gue ketika lihat, anjir bagus. Lex Luthor-nya makin kejam dan juga makin dibuat emosi ngeliatnya pak. Bagus, gue suka. Artinya apa? Artinya
aktornya berhasil membuat gue sebagai penonton jadi ikut benci dengan karakternya. Itu gue suka men, oke. Dan juga di film ini akan ada berbagai macam cameo untuk project selanjutnya di Peacemaker series dan juga Supergirl Woman of Tomorrow sebagai bentuk project film kedua untuk DC Chapter 1 Gods and Monsters karya James Gunn ini coy, oke. Jadi intinya adalah film ini berhasil membuat gue sebagai fanboy juga akhirnya terjawab sudah bagaimanakah kondisi dunia yang ada pada film Superman DCU James Gunn ini coy, oke. Gila, salut banget buat James Gunn. In Gun with Trust, bener-bener in Gun with Trust, oke. Selama 2 jam gue dibuat tegang dan selama 2 jam gue dibuat makin awesome dengan tokoh Superman-nya dan juga dengan tokoh Lex Luthor yang dibuatkan lebih keren dan juga lebih komikal cuy, oke. Dan gue suka sebuah adegan ketika Lex itu dia itu akan face to face dengan Superman. Si Lex itu adalah orang yang santai banget pak. Ketika dia akan marah, si Lex itu cuma diem ternyata sambil ngopi pak. Wow, gila sih. Itu ada di cuplikan New Talent kemarin ya. Yang mana ketika pas gua tonton, wah gokil sih. Gila, akhirnya kontrasnya dapat antara Superman dan juga Lex Luthor-nya. Oke. Dan jangan khawatir ya mengenai film ini juga sangat enteng banget dalam segi plot ceritanya dan juga bisa diikuti oleh semua kalangan umur cuy, oke. Bahkan yang gue suka adalah bagaimanakah bucinnya Clark Kent kepada Lois Lane dibuatkan lebih realistis dan juga dibuatkan lebih ke arah komik zamannya New 52, oke. Yang dimana itulah si Clark Kent itu adalah orang yang bucin banget kepada Lois Lane, oke. Gila sih, gila. Emang sih ya kalau udah ada Lois Lane, si Clark Kent alias Superman ini akan langsung luluh hatinya. Wow, si Man of Steel ya. Gila. Woo! Dan juga gue suka musiknya cuy, oke. Komposernya pinter banget. Oke, semua vibe horornya, semua vibe tegangnya, bahkan momen heroiknya dan juga momen setnya, semuanya dibuatkan lebih ke arah komikal banget. Bahkan musiknya si Superman juga diputar berkali-kali agar apa? Agar supaya orang-orang itu bisa tahu kalau ini adalah musiknya Superman. Oke, jadi ya lagi-lagi cuy, film ini juga akan memperkenalkan kepada semua para fans baru yang belum paham bagaimana konsep DC Universe yang sebenarnya. Karena cuy, DC itu luas banget, oke? Sekali lagi ya, DC itu luas banget. Jadi kita bisa mengenal berbagai macam metahumannya, bagaimana politiknya, bagaimana kondisi dunia seperti apa. Jadi kalian juga wajib nonton sih mengenai semua project DC sebelumnya biar kalian juga paham bagaimana patternnya James Gunn ketika itu akan menggarap semua berbagai macam project DC yang satu ini cuy, oke. Yang dimana hal itu udah pernah gua bahas di video sebelumnya cuy, oke. Sekali lagi, gua sebagai fanboy DC, gua makin percaya DC sudah di tangan orang yang tepat. DC sudah berada di tangan orang yang lebih mengenal soal konsep komik ke film dan juga memahami bagaimana permintaan para fans untuk membangkitkan DC Universe yang akan jauh lebih naik level ke lebih tinggi cuy, oke. Gila, akhirnya DC Universe terselamatkan dan James Gunn bener-bener jenius. Gila sih, gua gak nyangka sih. Karena gini, James Gunn itu ketika itu menggarap semua film MCU, film DC, gak pernah ada yang gagal cuy, oke. MCU, Geotega Trilogy, semuanya sukses, pendapatannya oke, dan juga crowded semua para penontonnya juga sukses juga. Dan bahkan DC juga sukses. The Suicide Squad, Peacemaker, bahkan Creature Commandos, semua ratingnya fresh di Rotten Tomatoes, IMDb, CinemaScore, semuanya fresh banget pak. Artinya apa? Artinya supply demandnya juga udah setara cuy. Penonton suka dan juga studio juga suka. Nah itu dia cuy. Makanya pas gua ketika nonton di Manila, pas gua tonton 30 menit, memang ada beberapa adegan di-cut. Ya wajar sih ya, karena memang di press screen di Manila itu ya memang masih dirahasiakan dalam segi plotnya. Tapi ternyata pas di bagian intronya, wow, gokil sih. Gila. James Gunn bener-bener cooking mengenai film Superman yang satu ini cuy, oke. Maka tadi itu buat kalian yang para fanboy DC yang masih
gak percaya dengan James Gunn, kalian buktikan langsung kepada film ini cuy, oke? Dan sekarang aku minta kalian untuk ke bioskop dan buktikan sendiri mengenai film Superman karya James Gunn ini cuy, oke? Karena lagi-lagi setiap orang memiliki experience nonton yang berbeda. Setiap orang memiliki sebuah berbagai macam pengalaman nonton yang gak akan terlupakan. Oke, jadi aku minta buat kalian nih yang udah menonton film ini, tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah, oke? Bebas deh, kalian suka atau nggak suka, kalian tulis pendapat kamu bebas di kolom komentar di bawah. Karena aku pengen tahu bagaimanakah Mario Booster ini di grup ini ya. Aku pengen tahu bagaimanakah opini kalian. Silahkan keluarkan semua argumen kalian dan juga keluarkan semua opini kalian, oke? Jadi aku pengen tahu bagaimanakah opini kalian mengenai film Superman karya James Gunn yang satu ini cuy, oke? Tapi bagi aku sebagai fanboy DC yang udah menunggu banget bagaimanakah project ini akan berjalan selama 2 tahun, aku sangat puas, sangat puas mengenai film Superman karya James Gunn ini cuy. Gue dibuat nangis, gue dibuat kebawa seperti apa, dan gue bisa katakan ini adalah superhero pak, ini baru superhero. Karena apa? Itulah yang gue keluhkan di versinya DCU. Kenapa? Superman gak pernah menyelamatkan orang pak. Maaf ya, sekeren-kerennya Henry Cavill, dia gak pernah menyelamatkan orang pak. Itu ya sayangnya pak. Tapi di versi James Gunn ini, Superman berkali-kali menyelamatkan orang. Anak kecil, gadis kecil, bahkan ibu-ibu, bapak-bapak, semuanya ia selamatkan. Karena itulah Superman yang sebenarnya cuy, oke? Yang dimana hal ini lagi-lagi membuat gua callback kepada zaman-zamannya Christopher Reeve. Yang dimana zaman dulu ya, si Superman menyelamatkan berbagai macam orang, menangkap para penjahat, dan juga menyelamatkan seekor kucing yang nyangsang ke pohon. Itulah Superman yang sebenarnya pak. Ini baru Superman cuy. Aduh astaga, gua nangis guys, gua nangis pak. Jadi kalau kalian udah lihat story gua ya, gua tuh ketika nonton memang pas gua rekam, memang tuh gua udah hapus air mata aja kan ya, gua malu cuy. Tapi memang pas gua selama nonton, gua dibuat nangis, oke? Dengan kekejaman si Lex Luthor dan bagaimana si Superman ini juga dibuat lemah. Bahkan dia ketika menghadapi krisisnya dia ya, dia emang sangat-sangat membutuhkan bantuan sih. Dan bahkan memang di film ini juga mengangkat semua tema kemanusiaan, yang dimana Superman juga sebagai manusia yang belajar tentang arti kemanusiaan itu sendiri cuy. Yang dimana itu adalah pesan yang sangat indah banget yang disampaikan oleh James Gunn kepada semua para penonton untuk memahami bagaimana konsep Superman yang ia kerjakan ke di studios yang satu ini cuy, oke? Gila sih, gila. Gua applause buat James Gunn, gua applause kepada semua aktor-aktornya, kalian keren semua. Dan bahkan ya semuanya oke pak, semuanya oke banget. Nah, dan juga di film ini ya akan ada 2 post credit scene, oke? Jadi kalau kalian udah nonton ya, kalian jangan pulang dulu karena di film ini akan memiliki 2 post credit scene yang wajib kamu tonton. Karena di bagian post credit scene ini ya akan memberikan sebuah petunjuk kepada project DC yang selanjutnya. Oke, jadi kalian ya yang mungkin udah terbiasa dengan tema-tema superhero, ingat ya, film ini memiliki 2 post credit scene. Oke, 2 post credit scene. Dan itu semuanya penting banget, dan itu akan lanjut kepada project DC yang berikutnya. Oke, jadi jangan kalian pulang dulu. Film ini masih panjang dan dengan durasi 2 jam ya. Memang gua sangat puas banget. Bahkan ketika aku nonton ini, minuman aja hampir nggak keminum. Yang dimana hal ini sama banget yang aku alami ketika aku di Manila kemarin, yang dimana kita dikasih minuman, dikasih popcorn, tapi ini nggak aku minum pak. Kenapa? Gua saking tegangnya pak, dan gua betul-betul memahami bagaimana plot ceritanya, bagaimana konsep permasalahannya, dan juga konspirasi kepada film Superman yang satu ini. Yang tema film ini mengangkat sebuah tema moralitas dan juga tema-tema Amerikanos yang makin gencar lagi cuy. Wow, bagus, gua suka. Ini baru superhero yang gua tunggu cuy, oke? Jadi sekali lagi gua katakan DC akhirnya bangkit. DC Universe akhirnya bangkit cuy, oke? Oke, skor mengenai film Superman karya James Gunn ini aku kasih skor sekitar 9,5/10, oke? 9,5/10. Aku suka banget dan juga dibuat terharu, bahkan dibuat bangga kepada karya James Gunn yang betul-betul dari hati cuy, oke?
dan membuat kita sebagai para penonton dibuat nangis, dibuat dipermainkan bagaimana emosi kita, dan juga konsepnya itu simple tapi dikemasnya dengan jauh lebih komikal dan juga dibuatkan friendly kepada semua umur cuy. Oke, jadi ya anak-anak bahkan dewasa juga bisa mengikuti film Superman yang satu ini cuy. Oke, gokil lah, gokil. Nah sekarang gua serahkan kepada kalian cuy. Oke, gimana pendapat kalian mengenai film ini? Tuliskan pendapat kamu di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini guys. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe untuk mendukung gua membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Karena gua janji sebisa mungkin gua akan buatkan video seperti lagi untuk kalian semua. Dan jangan lupa follow semua sosial media kita seperti Instagram dan juga TikTok kita ya. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Karena situ kita juga update berbagai macam konten terbaru untuk kalian semua. Dan buat kalian nih yang pengen join komunitas, langsung aja join di grup ya kita, namanya Mario Booster Official. Linknya udah gue siapkan di kolom deskripsi di bawah. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Adios dan thank you semuanya. Dadah.